Dalam kasus Nadiem Makarim, Hotman Paris di mana ya batang hidungnya? Sekarang yang menonjol justru advokat Ari Yusuf Amir. Padahal baik Hotman maupun Ari kepintaran sama, ketegasan sama, kecakapan bersidang sama, kelihayan berkomunikasi di publik juga sama. Apa bedanya ya? Itu mah kayaknya berharap abolisi deh mas. Dan dibuktikan saya membantu kejaksaan ini dulu. Ya, Cukup saya besar bantuan saya. Ya saya kira cukup. Jadi tolong juga hormati saya. Makanya yang kami sampaikan bahwa saudara memberikan. Saudara Ali, siapa yang tidak menghormati saudara? Sikap Anda ngomongnya tidak patut. Kenceng kita bisa kenceng. Gak sopan Anda keberatan. Anda kalau ngomong, Anda yang sopan dong. Kita ngomong baik-baik. Kalau soal kenceng-kenceng kita bisa kenceng-kencengan. Tenang. Sebentar. Anda anak kayak anak kecil. Kenapa? Sebentar, diam. Penonton diam. Ribut. Kamu kira saya takut sama Baik. Penonton diam. Yang Penonton mulia. diam. Advokat diam. Ya. Kami sudah orang lagi cukup, tanya diam. kali. Anda campur. Diam penonton umum. Ya, kami sudah berikan kesempatan terhadap counter saudara, silakan. Ya, ahli ini cukup terpelajar untuk memberikan keterangan ya. Jadi silakan. Saya kira cukup, advokat. Ya, cukup. Iya, cukup. Cukup ya, saya bilang cukup. Cukup ya. Itu tadi proses pidana. Tindak pidana korupsi yang mendudukkan Nadiem Makarim sebagai terdakwanya. Sinonim proses pidana adalah adversarial mechanism, mekanisme adversarial, mekanisme permusuhan. Jadi di dalam ruang persidangan pidana memang dikondisikan agar terjadi gontok-gontokan, baku cakar, baku hantam, tanda petik, antara dua pihak. Antara si pelaku dan korban yang dalam hal ini diwakili oleh antara penasihat hukum dan jaksa penuntut umum. Kalau proses pidananya melandai, santai-santai saja, adem ayem saja, ya itu bukan proses pidana. Jadi terus terang saya sangat-sangat menikmati adegan ketika antara jaksa dan pengacara itu beradu argumentasi, bahkan darah naik ke kepala seperti yang tadi kita lihat. Tinggal lagi bagaimana kemudian hakim bisa mengelola munculnya perasaan-perasaan, munculnya afeksi-afeksi di ruang sidang. Oh yang ngomong-ngomong soal hakim, saya punya pertanyaan. Boleh tidak hakim marah? Wajar tidak hakim meneteskan air mata? Kalau pertanyaan ini saya ajukan ke para hakim, jawabannya terbelah. Ada sebagian hakim yang mengharamkan hakim mempertontonkan suasana batinnya. Karena bagi mereka, ketika hakim memperlihatkan perasaannya, marah, sedih, meneteskan air mata, menggedor-gedor meja, itu dianggap hakim tidak memiliki pengendalian diri yang baik. Hakim dinilai memiliki kontrol emosi yang buruk. Dan yang paling parah, itu merupakan indikasi bahwa ternyata hakim tidak bisa bekerja secara imparsial. Hakim ternyata justru memihak kepada salah satu pihak. Itu dia, satu jawaban. Tapi ada jawaban yang lain yang juga disodorkan oleh hakim. Hakim yang ada di kubu ini menganggap wajar kok hakim itu marah. Pantas kok kalau hakim itu bisa saja mengecam habis-habisan terdakwa dan dinamika perasaan-perasaan lainnya. Bagi saya, kalau kita mau jujur, manakala hakim menanggalkan toganya, menyimpan palunya, turun dari singgasananya, faktanya hakim itu sama dengan Reza. Hakim dan Reza adalah sama-sama manusia. Dan karena kami sama-sama manusia, maka niscaya kami akan punya gejolak perasaan yang kurang lebih sama. Sangat humanis, sangat insani, sangat manusiawi. Karena itu, hingga derajat tertentu justru hakim perlu memperlihatkan emosinya di ruang sidang. Hakim jangan datar-datar saja. Hakim jangan muka rata. Hakim harus hingga sekali lagi derajat tertentu memperlihatkan bagaimana gemuruh perasaan di dalam hatinya itu dipertontonkan ke hadapan persidangan. Karena ketika hakim mempertontonkan perasaannya itu, manakala hakim menaikkan intonasi suaranya itu,
Bahkan juga ketika hakim kemudian memukul mejanya, memarahi jaksa, menegur keras advokat, atau bahkan mengecam terdakwa, atau meneteskan air mata ketika berhadapan dengan korban, itu merupakan penanda bahwa kasus yang ditangani oleh hakim bukan semata-mata deret huruf, deret kata. Bukan. Ini bukan semata-mata masalah apa yang tertulis di dalam kertas, tapi masalah menyelami kedalaman isi hati manusia. Jadi saya ulang, ketika hakim memperlihatkan emosinya, memperlihatkan perasaannya, apapun perasaannya itu menunjukkan betapa hakim coba jujur, sekaligus memperlihatkan kepada kita bahwa hakim pun menyelami secara sungguh-sungguh perkara yang sedang disidangkan itu. Nah, dengan keinsafan bahwa ternyata hakim juga manusia, dan dengan kesadaran bahwa hakim memang sudah sepantasnya mempertontonkan perasaannya di ruang sidang hingga derajat tertentu, maka memang dibutuhkan adanya strategi psikologis guna memenangkan perkara. Bahkan strategi ini sepatutnya dipertimbangkan untuk dimulai sebelum persidangan itu sendiri berlangsung. Kita mulai ya. Jaksa sudah duduk di tempatnya, penasihat hukum sudah duduk di tempatnya, kemudian hakim 3 orang masuk ke dalam ruang sidang. Semua orang harus berdiri. Setelah hakim duduk di kursi majelis, apa yang harus dilakukan? Jawabannya begini. Dari sekian banyak riset disimpulkan bahwa perasaan takut justru meningkatkan kualitas pengolahan informasi manusia. Perasaan takut membuat kemampuan berpikir kita semakin tajam. Perasaan takut membuat kita semakin seksama dalam mencermati setiap data, angka, huruf, kalimat, kata-kata, dan segala hal yang dihadapkan kepada kita. Mengacu pada temuan itu, maka hal pertama yang perlu diupayakan adalah secepat mungkin membuat hakim merasa takut. Aneh ya, hakim kok ditempel dengan kata takut. Tapi saya tidak bicara tentang hukum normatif. Saya bicara tentang psikologi manusia. Kalau hakim bisa dimunculkan rasa takutnya secepat mungkin, maka tadi saya katakan, kita patut berharap bahwa hakim akan memulai persidangan ini dengan kesiapan berpikir yang optimal. Hakim akan bisa mengerahkan kognisinya, mengerahkan proses berpikirnya semaksimal mungkin. Dan diasumsikan ketika hakim bisa mengelola informasi dengan seoptimal mungkin, maka kualitas putusannya nanti juga akan lebih bermutu. Tinggal lagi pertanyaannya, apa caranya? Bagaimana bentuknya? Untuk membuat hakim merasa takut. Jawabannya rahasia. Karena terus terang saya pun ketika hadir di ruang sidang dan didudukkan di kursi sebagai ahli yang diperiksa di ruang sidang, saya pun memainkan strategi-strategi psikologis tertentu untuk terus terang memunculkan perasaan takut pada hakim. Bukan untuk mengintimidasi, bukan untuk menekan hakim, bukan. Tapi saya ingin hakim menyimak kata demi kata yang saya sampaikan di ruang sidang. Saya memandang ini sebagai hal yang penting. Karena apa? Posisi duduk saja sudah berbeda. Posisi duduk hakim lebih tinggi daripada posisi duduk saya. Hakim memakai toga. Sementara saya tidak boleh memakai jas. Hanya boleh memakai kemeja. Gaya berbusana berbeda. Apalagi, saya harus menyapa hakim dengan sapaan yang, ya sebagian orang menggunakan sapaan yang mulia. Kalau saya terus terang dengan segala hormat enggan menggunakan kata yang mulia. Saya memilih menggunakan kata majelis. Nah, karena posisi antara hakim dan saya ternyata timpang, maka sekali lagi saya tidak bisa melakukan manipulasi terhadap lingkungan. Saya tidak bisa merekayasa posisi duduk harus naik, harus turun dan seterusnya, tidak bisa. Yang saya bisa upayakan adalah memainkan siasat psikologis untuk memantik perasaan takut pada hati hakim. Caranya rahasia. Biarkan itu tetap menjadi strategi saya pribadi. Tapi yang jelas, baik jaksa maupun penasihat hukum sekarang semestinya punya kesepahaman. Mereka harus berpikir keras, belum bicara tentang data, belum bicara tentang perkara, tapi bagaimana memunculkan, memancing datangnya perasaan takut di hati hakim. Satu ya, itu tentang perasaan takut. Yang kedua, tentu masing-masing pihak, apalagi jaksa, berharap akan memenangkan perkara. Memenangkan perkara bagi jaksa antara lain indikatornya adalah terdakwa divonis bersalah.
Tidak cukup hanya divonis bersalah. Idealnya terdakwa dihukum maksimal sebagaimana tuntutan jaksa. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kemudian hakim terkondisikan juga untuk memvonis bersalah dan menghukum maksimal terdakwa? Jawabannya adalah terbitkan perasaan marah. Itu dia. Jadi suatu ketika dilakukan juga nih penelitian tentang 3 perasaan di dalam hati hakim. Perasaan sedih, perasaan takut, dan perasaan marah. Dari 3 perasaan itu ternyata yang hubungannya paling dekat dengan vonis bersalah dan mendorong dijatuhkannya hukuman terberat bagi terdakwa itu bukan perasaan sedih, bukan perasaan takut, tapi justru perasaan marah. Alhasil, kalau jaksa misalnya bisa memantik perasaan marah pada hati hakim, maka paling tidak sudah ada satu siasat psikologis yang dimainkan, yaitu mengelola emosi hakim agar nantinya memvonis bersalah si terdakwa dan menjatuhkan maksimal kepada dia. Tentu saja upaya jaksa ini boleh jadi akan di-counter oleh penasihat hukum dengan memainkan siasat-siasat psikologis lainnya. Terlalu panjang untuk dilukiskan, tetapi yang ingin saya katakan adalah kita sudah bicara tentang 2 perasaan, satu perasaan takut dan yang kedua adalah perasaan marah. Ada satu perasaan lagi yang sebetulnya sangat penting untuk dikelola semaksimal mungkin, baik itu oleh jaksa maupun oleh penasihat hukum. Kita lihat dulu persidangan yang satu ini. Persidangan terkait meninggalnya Brigadir Yosua di rumah Irjen Verdi Sambo. Inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini. Kau anggap kami ini bodoh. Kalau saudara berbohong terus begini, seharusnya saudara ikut duduk di sini sebagai tersangka, sebagai terdakwa. Tapi kalau saudara bohongnya keterlaluan, saudara jaksa penuntut umum bisa memproses saudara. Dari tutur kata hakim, sayang dia pakai masker, kita bisa menangkap bahwa hakim ini tidak semata-mata marah. Mudah-mudahan kita punya penilaian yang sama. Ketua majelis hakim ini mempertontonkan perasaan jijik terhadap orang yang sedang dia periksa. Perasaan jijik ada 2 jenisnya. Jijik terkait dengan perbuatan fisik yang disaksikan. Dan yang kedua, jijik terkait dengan gesekan standar moral. Dalam kasus di rumah Brigadir Yosua, hakim memperlihatkan perasaan jijiknya ketika memeriksa sejumlah saksi. Perasaan jijik hakim ini tidak ada sangkut pautnya dengan peristiwa itu ansih. Bukan pada momen ketika mendiang Brigadir Yosua kehilangan nyawa ditembus peluru yang oleh Richard Eliezer berdasarkan perintah Verdi Sambo. Bukan itu. Perasaan jijik hakim ini saya baca karena apa-apa yang disampaikan oleh para saksi dan juga apa yang terjadi di rumah Verdi Sambo saat itu sungguh-sungguh menabrak habis-habisan standar moral. Ini contoh perasaan jijik yang muncul akibat ditabraknya standar moral hakim. Kata riset, perasaan jijik secara moral semacam itu biasanya akan diikuti dengan terpicunya perasaan amarah. Saya ulang ya, perasaan jijik bukan terkait fisik, perasaan jijik akibat ditabraknya standar moral nantinya akan memantik perasaan marah pada hati hakim. Dan tadi sudah kita singgung, ketika hakim sudah merasa marah, maka hitung-hitungan di atas kertas semakin tinggi peluangnya bagi hakim untuk menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa dan melipat gandakan hukuman baginya. Perasaan marah ini memang membuat hakim yakin pada apa yang sudah mengendap di dalam kepalanya. Itulah yang membuat hakim seakan-akan menepikan informasi-informasi lain dan memilih untuk meneguhkan sikapnya bahwa, saya tandaskan ulang, terdakwa memang sudah sepatutnya dinyatakan bersalah
dan dihukum seberat-beratnya. Sekarang coba kita ramal. Dalam kasus penyiraman air keras terhadap Andri Yunus, kita lihat pilihan kata yang digunakan oleh hakim. Gemes, berantakan, itu diksi yang dipakai oleh hakim. Peristiwa penyiraman air kerasnya memang mengerikan. Tapi ya sebatas itu. Yang membuat hakim melontarkan 4 kata yang sebetulnya tidak senonoh itu tadi dikarenakan sama. Hakim terkoyak standar moralnya. Dan kalau hakim sudah terkoyak standar moralnya, terpantik marahnya, hukuman akan jadi berlipat ganda. Mari kita taruhan. Hukuman bagi terdakwa penyiraman air keras ringan atau berat. Kita sudah dapat teorinya, tinggal kita terapkan saja.